Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu pada pertemuan fotografi, pertemuan keempat terhitungnya. Melalui video pembelajaran ini, hari ini kita akan membahas materi terkait komposisi, exposure, triangle exposure, dan ya nanti saya share PowerPoint-nya lebih lengkapnya. Mengenai teknik-teknik dasar fotografi. Ya, jadi pertemuan ini kita masuk ke pembahasan mengenai teknik dasar fotografi. Pada pertemuan sebelumnya kalian sudah diminta untuk mengeksplor sendiri materi terkait bagian-bagian pada kamera, kemudian teknik memegang kamera, kemudian lensa pada kamera, dan alat pendukung lainnya yang dapat mendukung proses fotografi selain kamera. Nah, hari ini kita masuk ke materi teknik dasar fotografi. Itu ada 4 subtopik. Yang pertama komposisi, yang kedua exposure, yang ketiga triangle exposure, yang keempat cahaya. Untuk komposisi sendiri terbagi lagi menjadi 2, ada perspektif dan rule of thirds. Jadi sebenarnya untuk subtopik komposisi ini ada banyak sekali sub-subtopik lagi, tapi yang akan dibahas pada perkuliahan kita di fotografi di Prodi Fisika itu yang umumnya saja dulu, yang dasarnya saja dulu, yaitu perspektif dan rule of thirds atau aturan sepertiga. Kemudian triangle exposure juga dibedakan menjadi aperture, shutter speed, dan ISO. Lanjut lagi, ya komposisi dalam fotografi. Jadi komposisi dalam fotografi itu adalah pengaturan unsur-unsur visual dalam bingkai foto yang akan Anda potret. Jadi ketika Anda akan mengambil sebuah gambar melalui kamera yang Anda miliki, perlu adanya suatu pengaturan objek-objek yang ada di dalam bingkai foto tersebut. Jadi, kalau ingin menghasilkan foto yang berupa karya yang bagus, nah maka harus diatur penempatan-penempatannya, kemudian teknik kita mengambil dari sisi mana, itu harus diatur, karena tidak boleh langsung asal jepret saja, itu tidak akan menghasilkan suatu karya yang bagus. Nah, komposisi dalam fotografi ini merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam dunia fotografi, karena jika kita melakukan pengaturan komposisi foto dengan baik, maka kita akan dapat menghasilkan gambar yang indah dari objek yang biasa saja. Itu. Malah sebaliknya, jika kita tidak dapat melakukan pengaturan komposisi foto yang baik, malah suatu pemandangan yang indah dilihat itu akan menjadi foto yang biasa saja atau bahkan tidak bagus ketika kita memotret dengan menggunakan kamera tanpa melakukan pengaturan komposisi foto yang baik. Baik, lanjut. Nah, untuk komposisi dalam fotografi, kenapa diperlukan? Itu karena cara kerja mata kita dengan cara kamera menangkap sebuah gambar itu berbeda. Kalau mata kita itu dibantu oleh otak yang secara cepat akan memilih subjek yang menarik pada suatu area yang kita anggap indah. Nah, itu otak kita akan secara cepat mengirimkan sinyal objek mana yang menarik. Tapi kamera tidak, kamera menangkap semua yang ada di depannya. Nah, oleh karena itu dibutuhkan suatu kemampuan untuk melakukan pengaturan komposisi dalam fotografi dengan baik sehingga menghasilkan foto yang indah. Nah, untuk foto yang dibahas di sini itu juga bukan hanya foto untuk sebuah momen, tapi juga foto berupa karya atau karya seni. Jadi kalau berdasarkan pertemuan-pertemuan sebelumnya, melalui foto-foto yang sudah kalian kumpulkan, itu merupakan sebagian besar adalah foto yang merupakan foto momen atau foto kenangan. Foto yang kalian ambil karena di dalamnya ada suatu kenangan, tapi belum merupakan sebuah foto karya yang memang kalian perhatikan baik-baik komposisi di dalam fotonya, kemudian memperhatikan exposure-nya, kemudian bidang-bidang lain di dalam fotografi yang sangat dibutuhkan di dalam menghasilkan suatu foto karya. Nah, coba kita lihat di sini, berdasarkan komposisi dalam fotografi. Nah, jika kita ingin memotret
atau menghasilkan sebuah foto karya, maka kita harus menetapkan subjek fokusnya, subjek fokus yang ingin kita foto. Karena tadi itu, kamera itu menangkap semua yang ada di depannya. Beda dengan mata kita yang secara cepat menangkap, karena dari otak juga yang mengirimkan supaya kita cepat menangkap yang mana yang merupakan objek yang menarik atau subjek yang menarik, beda dengan kamera. Oleh karena itu, perlu menetapkan terlebih dahulu subjek fokus mana yang akan kita foto. Nah, ini salah satu foto yang saya ambil dari beberapa tugas foto kalian. Di sini ada salah satu contoh foto. Nah, coba pertanyaan saya, manakah subjek fokus dari foto tersebut? Menurut kalian, dari foto ini, yang manakah yang merupakan subjek fokusnya? Apakah tiang listriknya, atau kabel listrik yang berseliweran, atau lampu penerangan, atau di sini ada kecil bulan sabit di sini? Yang mana menurut kalian merupakan subjek fokus? 1, 2, 3, waktunya habis untuk berpikir. Ya, jadi berdasarkan keterangan yang diberikan oleh mahasiswa yang mengumpulkan foto mengenai tugas ini, yang menjadi subjek fokusnya adalah bulan sabit. Tapi kalau kita lihat, malah di sini bulan sabitnya itu tidak fokus ya, malah kecil sekali. Nah, oleh karena itu, perlu dilakukan pengaturan komposisi dalam fotografi. Mungkin dalam mengambil fotonya perlu bergeser sedikit, di mana kabelnya tidak terlihat, atau tiang listriknya tidak terlihat, lampu penerangannya tidak terlihat, sehingga benar-benar fokusnya pada bulan sabit ini. Seperti itu. Tapi tidak apa-apa, karena kan memang perkuliahan fotografi baru dimulai, jadi wajar jika foto yang diberikan juga belum menentukan subjek fokusnya. Jadi harapannya melalui perkuliahan dan nanti kegiatan praktek oleh Bapak Dr. Zeni Haryanto, itu semoga nanti setelah ini kalian memang memperoleh ilmu tentang fotografi dan bisa memperoleh manfaat dari perkuliahan ini. Jadi hasil foto kalian sebelum mengikuti perkuliahan ini dan setelah mengikuti perkuliahan itu ada bedanya. Semoga, amin. Nah, itu ya untuk yang pertama, ternyata yang menjadi subjek fokus itu bulan sabit. Namun foto ini belum dapat menyampaikan bahwa bulan sabitlah yang merupakan subjek fokus dari foto ini. Nah, kita lanjut ke contoh berikutnya. Ini ada lagi. Ini sepertinya pada saat pekan fisika ya, manakah yang menurut kalian subjek fokus dari foto ini? Apakah siswa? Atau apakah roket yang sedang meluncur? Atau ini ada roket yang belum meluncur? Nah, yang mana yang merupakan fokus? Saya juga kurang tahu ini yang mana yang merupakan fokusnya. Hanya pengambil fotonya yang mampu sepertinya menjawab dengan benar yang mana yang menjadikan fokus. Jadi perlu kita tetapkan fokusnya yang mana, kemudian nanti ada pengaturan-pengaturan bagaimana menonjolkan si subjek fokus itu pada foto karya yang akan kita hasilkan, ingin kita hasilkan. Kemudian ini ada lagi, nah, ini juga sama, mana yang merupakan subjek fokusnya itu belum nampak, apakah bunga putih, atau bunga merah, atau bunga yang masih kuncup, atau daun-daun kering yang masih berserakan di dalam pot bunganya, ya. Jadi seperti itu. Untuk menghasilkan sebuah foto karya yang indah, itu diperlukan komposisi dalam fotografi. Nah, beberapa sub tadi dari komposisi dalam fotografi itu adalah perspektif. Perspektif, ada 3 faktor yang mempengaruhi perspektif. Yang pertama, panjang fokus lensa yang kita gunakan, kemudian sudut potret, kemudian jarak dari subjek. Nah, 3 faktor untuk mendapatkan efek perspektif yang kuat, berarti menggunakan panjang fokus yang lebih pendek, sudut potret yang lebih curam, jauh lebih dekat dari subjek. Ini akan integrasi ketiganya akan menghasilkan efek perspektif yang kuat. Seperti itu. Jadi ada 3 faktor yang mempengaruhi perspektif. Nah, perspektif ini, apa sih yang dimaksud dengan perspektif? Jadi sama seperti menggambar ya.
itu perlu adanya perspektif. Itu akan memberi pengamat foto pandangan yang berbeda dari objek yang difoto, merupakan cara lain yang dapat digunakan fotografer untuk memanfaatkan perspektif. Sebenarnya kalian sudah banyak ya, pasti sudah sering melakukan teknik perspektif, misalnya mengambil foto dari atas ketika kalian mau foto makanan, atau dari bawah supaya tampak tinggi. Nah, itu contoh-contoh dari perspektif, contoh-contoh dari pemanfaatan perspektif. Misalnya ini, ada 2 buah cangkir kopi. Yang pertama dipoto biasa saja, yang kedua menghasilkan gambar seperti ini. Dengan perspektif yang berbeda, itu akan menghasilkan gambar yang juga berbeda. Kalau disuruh memilih yang mana yang lebih indah, ya mayoritas pasti akan menjawab yang di bawah. Ya, karena memang perspektif yang diambil juga berbeda, perspektif yang diambil langka, sehingga dia menghasilkan suatu subjek foto itu juga disajikannya berbeda dalam bentuk foto. Nah, ini juga hubungan antara objek adegan yang berada di dalam bingkai foto secara otomatis dapat berubah melalui pengambilan foto dengan sudut yang berbeda. Hal ini juga dapat menambah ketertarikan orang lain terhadap foto yang telah dihasilkan. Nah, ini banyak perspektif juga digunakan dalam trik-trik memoto. Seperti ini, ada sebuah cangkir, kemudian di belakangnya ada matahari. Nah, dengan perspektif yang tepat, ini seolah-olah cangkir dan mataharinya ini menyatu ya, padahal mereka merupakan 2 benda yang terpisah. Itu contoh pemanfaatan perspektif. Nah, ini ada botol, kemudian ada 2 orang laki-laki yang seolah-olah mendorong botol tersebut. Nah, padahal kan kenyataannya botolnya ini pasti jauh lebih kecil dibandingkan orang ini, tapi dari perspektif yang tepat, dia menghasilkan hasil foto yang berbeda, sebuah foto karya yang menampilkan hal yang berbeda, di mana botol plastik ini terlihat seolah-olah jauh lebih besar dibandingkan 2 orang laki-laki di belakangnya. Jadi ini menggunakan penggunaan perspektif. Nah, ini juga memoto dari bawah sebuah bangunan yang di atasnya berupa terbuka ya, bagian atasnya terbuka. Jadi ini perspektifnya juga berbeda. Jadi kreativitas kita untuk mengambil dari berbagai sudut sehingga menghasilkan foto karya yang bagus dan pengaturan komposisi yang tepat. Nah, ini, dapatkah foto ini tidak hanya menjadi kenangan indah, namun juga menjadi foto karya yang indah jika diambil dari perspektif yang berbeda? Nah, coba, kalau ini diambil misalnya dari perspektif yang berbeda selain foto yang dihasilkan ini, apakah mungkin akan menghasilkan foto yang lebih indah? Jadi mungkin ketika kalian nanti akan mempraktekkan, bisa dipraktekkan mengambil foto dari berbagai sisi agar memperoleh hasil foto misalnya dari subjek dengan perspektif yang berbeda-beda, kemudian kalian bisa memilih foto mana yang terbaik. Jadi memang untuk menghasilkan suatu foto karya yang bagus itu tidak cukup hanya dengan sekali potret, tapi butuh beberapa kali hasil potretan pada waktu yang sama dibandingkan, pada waktu yang berbeda dibandingkan, karena akan mempengaruhi juga hasil fotonya. Waktu kita mengambil foto, itu juga akan mempengaruhi hasil foto yang kita dapatkan atau peroleh. Nah, kemudian selain perspektif, hal penting lainnya dalam komponen pada fotografi yang penting juga itu adalah aturan sepertiga atau rule of thirds. Sebenarnya ada banyak ya pengaturan aturan sepertiga atau rule of thirds ini merupakan pengaturan penempatan posisi, di mana kita menempatkan fokus subjek yang akan difoto dengan aturan sepertiga. Sebenarnya ada banyak aturan, tapi yang paling umum dan yang paling mendasar digunakan oleh fotografer pemula itu adalah aturan sepertiga atau rule of thirds. Jadi dalam dunia fotografi, aturan sepertiga biasa digunakan dalam penempatan objek utama dalam bingkai foto yang akan dipotret. Nah, misalnya ini sebuah pohon, pohonnya merupakan objek atau subjek utama yang akan difoto. Maka perlu menempatkan posisinya di aturan sepertiga, jadi bagian sepertiganya dari bingkai foto ini. Biasanya di kamera juga bisa kita memilih pengaturan yang memang ada bantuan
bingkai ini. Tapi jika kita sudah profesional, cukup kira-kira saja menempatkannya sedikit jauh dari sedikit bergeser dari posisi center. Nah, itu menempatkan subjek fokus kita pada sepertiga bidang, di titik sepertiga dari bingkai foto yang akan diambil. Nah, pada umumnya orang awam di bidang fotografi itu biasanya mengambil foto di tengah. Jadi hal itu monoton ya, dianggap monoton sehingga dianggap monoton karena akan lebih baik hasilnya, akan lebih akan lebih dapat digambarkan subjek fokusnya ketika kita mengikuti aturan sepertiga ini atau rule of thirds ini. Nah, ini ada beberapa foto juga yang sudah kalian kumpulkan kemarin. Menurut kalian, sudahkah karya foto ini memenuhi aturan sepertiga? Apakah sudah memenuhi aturan sepertiga? Jika belum, coba dibayangkan. Kalau misalnya dia memenuhi aturan sepertiga, pasti akan menghasilkan foto yang lebih indah ya, lebih berseni ibaratnya gitu dibandingkan yang monoton meletakkan subjek fotonya di center atau di tengah. Kemudian kita lanjut ke exposure. Exposure dalam bidang fotografi itu merupakan istilah yang menyatakan banyaknya paparan cahaya yang dipengaruhi oleh aperture, shutter speed, dan ISO. Nah, ini untuk exposure, jadi ada yang namanya underexpose, kalau terlalu gelap atau cahayanya kurang, kemudian correctly expose, berarti pencahayaannya tepat, kemudian overexpose, berarti cahaya yang diberikan itu terlalu kuat atau terlalu tinggi tingkatannya. Nah, exposure pada kamera dapat diatur secara otomatis dan juga secara manual. Untuk otomatis itu disebut atau dilakukan dengan cara proses metering, yaitu pengukuran intensitas cahaya yang masuk ke dalam sensor kamera. Nah, nanti ada yang namanya kompensasi exposure yang dinyatakan dengan exposure value atau EV. Ini ilustrasi hasil foto dengan EV yang berbeda. Nah, jadi di kamera digital itu juga bisa kita atur. Nah, ini standar exposure tepat di titik 0. Jika kita mau menggelapkan, geser ke kiri. Jika kita mau memberi efek yang lebih terang, geser ke sebelah kanan atau tanda positif. Standar exposure, decrease exposure, dan increase exposure. Nah, kemudian lanjut ada triangle exposure. Nah, triangle exposure ini sebutan dari yang sudah disebutkan sebelumnya tadi, aperture, shutter speed, dan ISO. Ini disebut dengan segitiga exposure atau the triangle of exposure. Nah, pengaturan ketiganya ini nanti akan mempengaruhi kedalaman bidang dari foto yang kita ambil atau kita hasilkan, kekaburan gerakan, dan gangguan digital atau noise pada hasil foto yang ditangkap. Jadi, sebagai tahap awal di bidang fotografer, itu harus benar-benar memahami bagaimana cara mengatur aperture, shutter speed, dan ISO sehingga menghasilkan foto karya yang bagus. Ya, ini hubungan antara ketiga komponen tersebut. Nah, aperture-nya, ya, ini yang menutup kecil, besar, maka dia akan memperoleh cahaya yang semakin banyak. ISO-nya juga semakin tinggi, cahayanya semakin banyak. Shutter speed-nya bisa dilihat juga semakin lama, maka dia juga semakin banyak memperoleh cahaya. Tapi ada efek dari masing-masing atau dari pemilihan masing-masing komponen yang kita pilih. Nah, aperture pada diafragma itu menentukan jumlah intensitas cahaya yang masuk. Sedangkan shutter speed menentukan seberapa lama cahaya mengenai sensor. ISO menentukan seberapa tinggi sensitivitas sensor terhadap cahaya yang diterima. Nah, menurut Peterson, itu menyatakan bahwa aperture adalah suatu bukaan yang terdapat pada lensa. Disebut juga dengan diafragma, bukaan ini terbentuk dari 6 bilah logam yang saling tumpang tindih. Penyesuaian aperture pada lensa dapat dilakukan dengan cara menekan atau memutar tombol tergantung pengaturan yang terdapat dalam kamera. Nah, jadi aperture pada kamera ini sama seperti pupil pada mata. Jadi bukaan. Kalau kecil bukaannya berarti kan cahaya yang bisa masuk
itu juga sedikit ya. Tapi kalau bukaannya besar, berarti cahaya yang bisa masuk itu juga banyak. Nah, makanya di sini ini bukaannya kecil, dari gelap menuju terang. Kalau semakin besar bukaan atau aperture-nya, maka dia akan semakin banyak menerima cahaya. Nah, untuk aperture itu bilangannya dinyatakan dengan f-stop. Makanya ditulisnya F di sini. F-stop. F-stop itu menyatakan aperture-nya. Nah, semakin besar bukaan lensa, itu F number-nya justru semakin kecil. Maka foto yang dihasilkan akan semakin terang karena jumlah cahaya yang masuk semakin banyak. Nah, tadi ini. Bukaannya besar, lihat ya terang, bukaannya kecil, gelap. Karena memang cahaya yang bisa masuk juga sedikit apabila bukaannya kecil. Nah, jadi kalau kalian ingin mengambil foto di tempat yang gelap, maka menggunakan aperture yang besar. Salah satu cara yang dapat dilakukan. Tuh, kalau kalian pakai bukaan yang kecil juga nanti hasil fotonya ya akan gelap jika kalian mengambil objek atau subjek foto di suatu ruangan yang gelap. Kemudian semakin besar bukaan lensa, artinya F number-nya semakin kecil, maka depth of field atau ruang tajam semakin sempit dan sebaliknya. Ini diilustrasikan seperti ini. Nah, atau mungkin kita langsung contoh lihat realnya. Nah, ruang tajam bisa dilihat ya. Ini di belakangnya kabur. Ini kabur, ini terang semua. Nah, jadi kalau semakin besar bukaan lensa, maka depth of field-nya semakin sempit. Ruang tajamnya semakin sempit kalau aperture-nya semakin besar. Nah, lanjut, shutter speed. Shutter speed itu dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan kecepatan rana. Shutter speed lambat berarti rana akan terbuka lebih lambat. Jadi cahaya masuk juga lebih banyak. Kemudian shutter speed cepat berarti rana akan terbuka lebih cepat. Sehingga cahaya masuk ke sensor lebih sedikit. Nah, ini contoh hasil foto dengan shutter speed yang berbeda. Kita lihat ya efeknya, ada yang terlihat dengan jelas butiran airnya, ada yang berupa air yang lembut. Nah, kita lihat apa yang menyebabkan hal itu. Peterson menyatakan bahwa ada dua situasi di mana Anda harus menjadikan shutter speed sebagai prioritas utama Anda. Saat adegan menawarkan peluang gerak atau aksi, atau ketika Anda mendapati diri Anda memotret dalam cahaya rendah tanpa tripod. Nah, saat adegan menawarkan peluang gerak atau aksi, ini kan supaya misalnya pada saat mobil yang sedang bergerak atau melaju, atau sebuah motor juga yang bergerak atau melaju, atau tadi air terjun yang sedang bergerak. Nah, penggunaan shutter speed ini bisa dimanfaatkan, bisa untuk membekukan gerak benda tersebut, bisa juga untuk melembutkan geraknya, sehingga menghasilkan foto yang berbeda. Nah, ini diambil dengan shutter speed yang lambat. Sedangkan shutter speed cepat akan seolah-olah membekukan pergerakan dari objek foto yang kita potret. Basuki menyatakan bahwa saat memotret dengan tangan tanpa menggunakan alat dukung fotografi lain, shutter speed harus lebih cepat dari 1/40 detik agar hasil foto tidak blur akibat getaran kamera. Ya, jadi harus ada bantuan tripod kalau memang shutter speed yang kita gunakan itu sangat lambat ya. Jadi kameranya itu akan bergetar atau harus kita tahan di sini supaya untuk mengurangi blurnya. Nah, itu efek dari shutter speed. Dari gambar ini bisa dilihat ya. Ya, ini dia cepat, 1/1000, itu sangat cepat waktunya. Kemudian 1/500, nah semakin lambat. Jadi butuh bantuan tripod. Jadi seperti yang sudah kalian di pertemuan sebelumnya ya, pendukung lain pada kamera itu salah satunya tripod. Nah, kemudian yang ketiga ada ISO, International Standard Organization. ISO adalah ukuran tingkat sensitivitas sensor kamera terhadap cahaya. Setelah cahaya melewati aperture dan telah disaring oleh shutter speed, kemudian cahaya akan mencapai sensor. Namun, kalau ISO-nya terlalu tinggi, ini juga akan menghasilkan noise atau bintik-bintik.
Biasanya kalian mungkin menemukan ya sebuah foto banyak bintik-bintik di dalamnya, berarti dia menggunakan pengaturan ISO yang sangat tinggi. Mungkin dia memotretnya di tempat gelap, sehingga butuh ISO yang tinggi, tapi juga akan menghasilkan bintik-bintik atau noise pada foto tersebut. Jadi nih, di ISO 3200 itu terlihat ya bintik-bintiknya lebih banyak dibandingkan ISO 100, ISO 200, dan seterusnya. Nah, lanjut ke topik selanjutnya yaitu cahaya. Selama bertahun-tahun, beberapa kelompok fotografer menekankan pentingnya cahaya atau bahkan berani mengatakan bahwa dalam fotografi, cahaya itu adalah segalanya. Cahaya yang tepat dapat membawa arti penting dan drama ke dalam komposisi objek yang akan difoto. Ya, seperti yang kita sudah bahas kemarin ya, pengertian dari fotografi itu aja adalah melukis dengan menggunakan cahaya. Jadi memang cahaya ini merupakan salah satu komponen atau hal yang sangat penting di bidang fotografi. Tapi walaupun cahaya itu penting, dalam gambar apapun, exposure yang merupakan bagian integral dari pemotretan. Nah, tadi ada cahaya, tapi kita tidak bisa melakukan pengaturan yang tepat untuk menghasilkan sebuah foto karya yang bagus, itu juga nanti hasil fotonya juga tidak bagus, seperti itu. Jadi cahaya memang penting, tapi exposure juga penting, sangat penting untuk menghasilkan karya foto yang baik. Seperti itu. Ada beberapa jenis cahaya di dalam bidang fotografi, dikelompokkan ada best light, ini biasanya disebut golden moment ya. Ya, pada saat kapan tuh golden moment? Mungkin yang suka selfie tahu ya pada saat kapan golden moment itu. Nah, itu termasuk pada best light atau cahaya terbaik. Kemudian front light, itu cahaya dari depan, ini contoh foto yang diambil dengan menggunakan front light. Kemudian overcast front light, ini pada saat ada cahaya matahari tapi seperti tertutupi oleh awan, jadi tidak terlalu tajam cahaya mataharinya, jadi memberikan efek cahaya matahari yang lembut. Itu adalah overcast front light. Atau pada saat mendung. Side light atau cahaya dari samping, nah ini pemanfaatannya juga beda. Ya, apabila kalian ingin memunculkan atau menonjolkan tiga dimensinya, dari sisi tiga dimensi ini terlihat seperti itu, menggunakan cahaya samping atau backlight, cahaya dari arah belakang. Nah, itu tadi materi untuk pertemuan kali ini. Kemudian untuk tugas, atas pemahaman dari penyampaian materi yang sudah diberikan, silahkan kalian mengambil sebuah foto, bukan mengambil foto ya, tapi memotret sebuah subjek untuk dijadikan foto menggunakan kamera yang Anda miliki berdasarkan pemahaman Anda terkait materi yang telah diberikan. Maksimalkan fitur-fitur pada kamera yang Anda miliki untuk menghasilkan karya yang indah. Jadi nggak mesti pakai kamera digital, silahkan pakai kamera HP kalian, silahkan memanfaatkan fitur apa saja yang ada di kamera kalian. Ya, kalau memang tidak ada pengaturan shutter speed-nya, atau aperture-nya, atau ISO-nya, ya sudah, silahkan aja. Mungkin dengan menggunakan atau memanfaatkan teknik pengambilan foto, misalnya dari sisi bawah, sisi atas ya. Pokoknya diaplikasikan penyampaian materi hari ini, jangan sampai keterbatasan kamera yang kita miliki menjadi alasan untuk tidak mengaplikasikan hal tersebut. Jadi kamera yang terbaik itu adalah kamera yang kita miliki. Jadi manfaatkan kamera yang kalian punya, maksimalkan fitur-fitur yang ada di dalamnya, tapi bukan fitur edit ya, maksudnya fitur yang sudah atau komponen yang sudah disampaikan di pertemuan tadi. Mungkin dari saya itu saja, karena kalau terlalu panjang videonya juga akan membosankan. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kalian. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.